Shalom, puji Tuhan, haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali malam hari ini kami mengikuti doa dan pujian penyembahan Jemaat GBY Frontalu yang mengikuti doa malam. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan buka doa malam di dalam doa. Dan saya percaya semua jemaat yang mengikuti acara siaran ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Segala puji dan syukur kami kembali persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kembali kami ada di hadirat Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, doa malam yang jemaat mengikutinya semua. Ikut dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, berkat Allah menjadi bahagia kami. Terpujilah Engkau, urapan Allah menjadi bahagia kami berdua. Bahkan jemaat semua akan merasakan hadirat Allah, walaupun hanya melalui siaran malam hari ini, tapi jemaat akan merasakan jamahan tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami memulaikan acara doa malam. Haleluya, amin. Mari jemaat kita nyanyi dulu pujian besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Oh, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin, amin. Yesus lebih, haleluya, amin. Oh, Yesus lebih besar, amin, haleluya, di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, amin, haleluya. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalam
sama menyembah Tuhan. Haleluya. Semangat menyembah Tuhan. Kami semua menyembah Tuhan yang besar. Allah yang hidup besar kuasanya. Kuasamu yang tidak pernah berobat terus sekarang dari segala kuasa yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kami bangga. Haleluya. Kami menyanjung. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Allah yang besar. Mari kita puji Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Lewat pujian bibir mulut kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan kita yang besar. Dia yang menolong saudara dan saya. Amin. Allah kami yang maha besar, bahkan melebihi segala alam. Amin. Glory bagi namamu. Banyak rancangan-rancangan-Mu yang Kau rancangkan bagi Terima kami. kasih Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang besar kami rasakan. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Amin, 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 Amin. bagi namamu yang Tuhan. Amin. Terima kasih, terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih. Glory bagi Engkau dan puji-pujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Rasanya tidak pernah berubah. Hanya Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Allah yang luar Hanya biasa. Engkau Allah yang patut kami masuk. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Tunjukkan kasih setiamu. Kau Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami. Di saat kami susah, Engkau hiburkan. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan. Di saat kami mengalami persoalan pergumulan, Tuhan ada bersama kami. Di saat kami sakit, Tuhan datang dengan kuasa dan jangan dalam nama Yesus. Umat-umat Tuhan yang mempunyai beban, masalah, persoalan. Amin, amin. Oh Tuhan, ada yang sakit pasti. Lewat kebenaran firman Allah, pujian penyembahan malam hari ini, kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Semua umat-umat Tuhan yang sempat mengikuti siaran doa malam hari ini, biar kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam acara Gema Rohani dari GBI Ephrata Luwuk. Puji Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu dalam kerinduan menunggu ataupun menanti hari bahkan jam ditayangkannya acara Gema Rohani ini, karena ada satu keyakinan di dalam diri saya bahwa melalui siaran kami Gema Rohani ini, jemaat Tuhan yang mengikutinya pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada malam hari ini kembali saya akan mengambil renungan yang saya jadikan ayat dasar renungan ini di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Puji Tuhan. Saudara, kita semua gemar dengan cerita tentang Nabi Daniel. Saya tidak tahu berapa di antara jemaat Tuhan GBI Ephrata Luwuk yang tengah mengikuti siaran ini yang kekristenan saudara sejak lahir. Yang saya maksudkan adalah kalau kita Kristen sejak lahir berarti kita menikmati ibadah sekolah minggu. Nah, saya sendiri terlahir dari keluarga Kristen. Jadi saya mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu. Nah, di dalam ibadah sekolah minggu ada banyak cerita yang disampaikan oleh para guru. Dan satu dari banyak cerita yang menarik bagi anak-anak adalah cerita tentang Nabi Daniel. Ya, bagaimana Daniel dibuang ke gua singa, ya, sampai ada dibikin lagu, ya, bagaimana ada dibuang ke gua singa, lalu mulut singa terkatup dan sebagainya itu, ya. Saya kurang begitu jelas. Tapi intinya kita semua tahu cerita tentang Nabi Daniel. Nah, dalam bacaan kita tadi dikatakan sesudah itu raja memberi perintah. Raja yang dimaksudkan di sini adalah Raja Darius. Puji Tuhan, ya. Raja Darius ketika itu dia menjadi raja. Diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kita tahu bahwa diperintahkannya oleh raja untuk membuang Daniel ke gua singa dikarenakan oleh faktor ketidaksenangan atau katakan saja iri hati secara khusus dari pejabat tinggi lainnya, ya, yang ketika itu ada bersama dengan Daniel dan sebagainya. Rupanya ada yang membuat mereka cemburu karena Daniel ini seorang yang cukup cerdas, seorang yang pandai, seorang yang berhikmat dan sebagainya, sehingga mereka mau coba jatuhkan Daniel
dari sisi tugas pekerjaan, katakan saja yang dibebankan kepadanya, itu sulit untuk mereka dapatkan. Ada celah untuk Daniel dapat disalahkan. Sehingga mereka mengambil satu langkah yang lain, bagaimana cara menggeser Daniel. Sehingga mereka yang beberapa, kalau tidak salah ada 3 pejabat tinggi lainnya, Daniel melebihi cerdas dari mereka ini. Nah, bagaimana cara menyingkirkan Daniel sehingga mereka bisa menduduki kedudukan itu? Satu-satunya cara untuk membuat Daniel tergeser dari jabatan atau kedudukan yang dipercayakan raja adalah perihal kepada siapa dia menyembah. Karena ada ketentuan pada waktu itu, mereka semua harus menyembah tentunya kepercayaan mereka sesuai dengan apa yang mereka percaya waktu itu. Tetapi Daniel, mereka punya Allah yang hidup. Dan hanya kepada Allah yang hidup itulah, baik Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang lainnya, mereka menyembah. Nah, karena tidak ada dasar bagi pejabat tinggi lainnya untuk menjatuhkan Daniel, mereka coba masuk dengan cara itu. Lalu dengan liciknya mereka menghadap raja dengan saya mau katakannya ya liciknya mereka mau jebak raja bahwa kalau dalam tempo sekian waktu ada orang yang tidak menyembah kepada Allah yang kita sembah, maka biarlah kiranya orang itu katakan saja dimusnahkan, begitu ya, dilempar ke gua singa. Singkat cerita, raja menerima apa yang mereka sampaikan dengan satu pemahaman seakan-akan mereka mau membantu raja, seolah-olah mereka pendukung raja yang solid, yang setia. Tapi sebetulnya peribahasa berkata ada udang di balik batu. Ada satu keinginan mereka, sehingga cara untuk mencapai keinginan itu harus dengan cara menggeser Daniel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan berikan judul renungan saya pada malam hari ini adalah Allah terlalu besar dan kita terlalu kecil. Saat Raja Darius memerintahkan mengambil Daniel dan membuangnya ke dalam gua singa, saya percaya tidak ada satu orang yang tahu tentang peristiwa itu. Ketika itu berpikir bahwa kalau Daniel jadi dibuang ke dalam gua singa, maka Daniel pasti mati. Maksud saya, kalau Daniel dibuang ke gua singa, lalu Daniel masih ada kemungkinan hidup. Saya yakin semua orang yang tahu tentang peristiwa itu akan berkata, Daniel pasti mati. Andai kata pun waktu itu saya dan Bapak Ibu ada, semua kita pasti akan berkata, Daniel pasti mati. Saudara, saya coba merenungkan peristiwa yang terjadi ketika itu. Saya merenungkan begini. Belum pernah ada cerita, rasanya, manusia dibuang ke dalam gua singa, dan singa yang berada di dalamnya itu dalam posisi lapar. Saya pernah dengar khotbah dari Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Dia mengatakan bahwa singa yang berada di dalam gua itu bukan hanya 1-2 ekor, tapi ada 10 bahkan mungkin lebih. Nah, singa-singa ini sengaja dibuat lapar supaya orang yang dibuang ke dalam gua singa itu menjadi santapan yang lahap bagi singa-singa yang lapar ketika itu. Saudara, saya katakan, saya coba renungkan mengenai peristiwa yang terjadi pada waktu. Kesimpulannya, ketika saya mencoba menggunakan akal sehat saya, otak saya, untuk coba-coba mengkaji persoalan masalah yang tengah dihadapi oleh Daniel, maka saya tidak dapat memberikan satu kesimpulan menurut akal saya
bahwa Daniel bisa tetap hidup. Artinya, pada akhirnya saya berkata Daniel pasti mati. Mau dari sudut mana saya coba menganalisa, saya coba mengkaji masalah ini, kesimpulan akhir saya akan berkata Daniel pasti mati. Kenapa? Karena ada singa-singa lapar yang tengah menunggu Daniel di sana. Jadi tradisi pada waktu itu seperti itu. Bukan singa yang dalam posisi kenyang, lalu ada orang dihukum dengan cara dibuang ke gua singa, lalu orang itu dibuang. Tidak. Tapi itulah singa-singa yang memang sengaja dibuat lapar, supaya ketika sang terhukum itu dibuang, maka mereka pasti akan menjadi santapan yang lezat bagi singa-singa yang tengah lapar pada waktu itu. Karena otak saya ini tidak mampu memecahkan masalah ini, makanya lahirlah tema yang saya berikan kepada Bapak Ibu, bahwa Allah terlalu besar, kita terlalu kecil. Terkadang tanpa kita sadari, di dalam kita menghadapi hidup ini, menjalani kehidupan ini, lalu saat dimana kita menghadapi satu persoalan, ketika mana kita menghadapi satu masalah yang begitu besar, dalam ukuran kita tidak mampu memikul persoalan ini. Maka kita coba memakai akal sehat kita ini untuk mencari solusi, mencari jalan keluarnya. Ujung-ujungnya kita berkata apa? Habis sudah. Saya tidak bisa lagi keluar dari persoalan. Kalau seorang pengusaha berkata, sudah gulung tikar. Dalam kita menjalani hidup, banyak kali kita mengalami persoalan yang menurut kita jauh melebihi kemampuan atau kesanggupan kita. Sehingga kita berkata, habis sudah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, hari ini kita masih ada. Hari ini saya masih ada. Hari ini Bapak Ibu masih ada. Di dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan aspek hidup yang lain, kita masih ada. Saya berbicara dari sisi kita sebagai orang percaya. Di mana Tuhan yang kita sembah dan kita percayai selalu melihat kita, memperhatikan kita. Bahkan saya mau katakan Allah yang kita percayai adalah Allah yang bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Kita kembali kepada Daniel. Dibuang ke dalam gua singa. Rupanya Daniel sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang diberi hikmat oleh Tuhan, itu mendapat simpati kepada Raja Darius. Raja Darius bersimpati kepada Daniel ini. Seorang yang cerdas. Dia tahu bahwa Daniel ini seorang yang lain dari yang lain. Dia punya hikmat yang luar biasa. Sehingga ketika pada akhirnya Daniel harus dibuang ke dalam gua singa, sebab surat sudah dikeluarkan oleh raja, tidak bisa dicabut lagi. Daniel hanya berkata, Raja Darius berkata, hai hamba Allah yang hidup, biarlah Allah yang kau sembah akan melepaskan engkau. Akhirnya Daniel berkata, ya Raja, sembah Raja Tuanku, Tuhanku akan melepaskan aku. Kira-kira bahasa sehari-hari seperti itu. Kenyataannya saudara-saudara, Daniel tidak mati. Daniel berkata, Tuhan telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut-mulut singa pada waktu itu. Sehingga analisa kita, menurut akal sehat kita, Daniel mati. Tidak mati. Kenapa? Kebuasan singa tidak bisa terjadi dan tidak nampak. Kenapa? Karena mulut para singa itu dikatupkan oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan ke dalam gua singa itu. Saudara, dari sekian banyak kisah-kisah yang luar biasa dalam Alkitab, salah satu yang menarik adalah kisah tentang luputnya Daniel dari mulut-mulut singa itu. Itulah sebabnya kenapa guru-guru sekolah minggu mereka menggunakan cerita ini, kisah Daniel ini, untuk disampaikan kepada para anak-anak. Karena menarik sekali.
3 teman Daniel bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga punya pengalaman yang tidak kalah. Apa? Saya katakan tidak kalah besar, tidak kalah menarik dengan apa yang dialami oleh Daniel. Kalau Daniel luput dari sergapan atau kebuasan singa, maka ada pengalaman lain daripada Sadrak, Mesak, dengan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar dengan satu ketentuan, hanya ada satu patung yang harus disembah, bukan kepada Allah manapun. Tapi mereka tetap dalam prinsip yang mereka percaya dan mereka sembah hanyalah Allah yang hidup. Akhirnya orang memberi laporan perihal sikap mereka yang tidak mau sujud. Raja memanggil mereka dan Raja bertanya, benarkah kalian tidak sujud menyembah ketika sangkakala berbunyi dan sebagainya itu? Ya. Mereka menjawab ya. Ada ultimatum, ada ancaman dari raja. Dan mereka coba menjawab, Tuanku Raja, jangan kamu kira, jangan kamu pikir kami akan menyembah patung itu. Raja geram dan raja berkata, aku akan lemparkan kamu ke dalam perapian. Mereka bilang, oh, kami pun tak akan pernah takut dengan ancaman dan hukuman apapun. Kalau kita membahasakan hari-hari. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang mereka percayai. Singkat cerita, raja memerintahkan mereka buang dengan api yang sudah sekian kali dipanaskan. Saudara bisa bayangkan seperti apa panasnya. Ini ironis. Seharusnya Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang, mereka yang harusnya terbakar oleh api. Ini tidak. Yang mati justru orang yang ngangkat mereka. Karena demikian panasnya api. Orang-orang yang melempar mereka, justru mereka yang mati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada perbuatan Allah kembali yang nyata di sana. Yang dari perbuatan inilah, saya katakan lewat tema hari ini, Allah terlalu besar dan kita terlalu kecil. Yang saya maksudkan adalah otak kita terlalu kecil untuk dapat mengerti dan memahami Allah kita yang terlalu besar. Untuk dapat sampai kita berkata Daniel tetap hidup di dalam gua singa, nggak nyampe di otak. Tapi realita mengatakan Daniel keluar dalam kondisi hidup. Otak kita pun tidak mampu menjangkau bahwa seseorang dilempar ke dalam perapian yang sudah dinyalakan, dipanaskan sekian kali api tersebut, lalu bisa keluar dalam kondisi hidup. Allah kita terlalu besar dan kita terlalu kecil. Di dalam siaran Gema Rohani kami beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan dalam tema yang saya berikan bahwa persoalan kita adalah momentum bagi Allah. Kalau saja kita mau padu antara renungan saya waktu itu dengan yang ada pada malam hari ini, bisa saja Daniel mengalami persoalan yang menurut Daniel tidak ada jalan keluar. Yang tersisa kepada Daniel hanyalah iman percayanya. Itu saja. Dan oleh iman itulah Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Tapi pada dasarnya secara manusia Daniel tahu tidak ada jalan keluar. Tapi imannya mampu melihat mujizat di balik persoalan yang besar yang tengah dialami. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini, ada banyak kali kita mengalami satu kondisi seperti yang Daniel alami. Kita memang tidak dibuang ke dalam gua singa. Kita tidak mengalami berhadapan dengan singa-singa seperti yang kita tahu adanya singa secara fisik. Tidak. Tapi kita seperti berada dalam satu gua persoalan, di mana hitung-hitungan akal kita tidak mungkin ada jalan keluar. Yang kita tahu hanyalah satu, mustahil. Kita berkata, tidak mungkin saya bisa lepas dari persoalan ini. Tapi saya mau ulang kembali bahasa saya beberapa waktu yang lalu dalam tema khotbah saya, persoalan kita adalah momentum bagi Allah.
Kenyataannya kita masih ada sampai sekarang. Apa yang kita mau katakan? Saya hanya memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa Allah kita terlalu besar dan kita terlalu kecil. Terkadang untuk mempercayai Allah, kita menjadi orang seperti orang yang bodoh. Dalam meyakini kuasa Tuhan, kita menjadi orang seperti yang tidak waras. Dokter angkat tangan atas penyakit yang kita alami. Tapi kita berkata dengan iman, saya pasti sembuh. Terjadi. Tuhan kita terlalu besar di atas setiap persoalan kita. Itulah sebabnya mari dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami, secara khusus yang bertentangan dengan apa yang kita kehendaki, kita mau belajar untuk tetap percaya. Bapak Ibu, kalau kita menyatakan percaya ketika kita dalam situasi yang baik, rasanya semua orang bisa mengerjakan. Tapi saat dimana kita menyatakan percaya ketika situasi yang kita hadapi berkata tidak mungkin, dengar, Tuhan memperhitungkan itu semua untuk kita. Dua tokoh fenomenal di Alkitab yang sering juga saya sampaikan, Yosua dan Kaleb. Situasi berkata tidak mungkin untuk mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat dengan iman. Kalau musuh yang lain, kalau teman-teman mereka yang lain, 10 orang pengintai lainnya, melihat tebalnya tembok yang menghadang mereka, banyaknya suku yang menghadang mereka, maka Yosua melihat kebesaran Tuhan yang ada di pihak mereka. Kalaupun ada di antara kita malam hari ini yang tengah mengalami satu keadaan seperti di dalam gua singa, kita seperti dalam perapian, rasanya sulit kita bisa keluar dari persoalan kita. Dengar, Allah kita terlalu besar di atas persoalan saudara. Tema malam hari ini, Allah terlalu besar, kita terlalu kecil. Saya percaya ketika kita menempatkan Allah pada proporsinya yang sebenarnya, maka disitulah letaknya kita akan mengalami kedahsyatan, kehebatan, dan keluar biasaan Tuhan kita. Allah terlalu besar dan kita terlalu kecil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya persoalan kita Tuhan pasti akan menyelesaikannya, karena Amen. Allah kita adalah Allah yang besar. Dan saya percaya lewat firman Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang menolong kita. Kita nyanyi satu pujian dan kita segera akhiri doa malam hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tabramu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
besar kasih setia dan anugerah-Mu bagi kami Terima kasih. sampai malam hari ini. Amin. Sepanjang hari kami dapat lalui dan kami Amin. percaya malam berjalan, Amin. Engkau akan terus menyertai kami. Tidur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pemberitaan Amin. firman Tuhan sudah berakhir. Dan biar Roh Kudus akan terus bekerja, Amin. memeteraikan di hati umat-Mu, Amin. sehingga mereka akan dapat semakin mengerti akan firman Allah. Amin. Dan mereka akan mempercayai bahwa Engkau Allah yang mereka percaya adalah Allah yang selalu dan terlalu Amin. besar Amin. Amin. di atas setiap persoalan mereka. Sehingga Amin. mereka akan mengalami kebesaran Tuhan lewat jalan keluar, Amin. jalan keluar Amin. yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pujilah. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Yang susah hiburkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Kau buka jalan dalam nama Dalam Yesus. nama Rumah Yesus. tangga tergoncang dipulihkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Demikian persoalan yang terlalu pribadi sekalipun Tuhan menjadi jawaban Amin. atas mereka. Puji Terima Tuhan. kasih peristirahatan kami sepanjang malam. Amin. Tuhan jaga lindungi kami. Jauhkan mara bahaya, Amin. musibah malapetaka, kecelakaan maut, Amin. bencana alam, penularan virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Yesus. Kami akan mengakhiri Amin. acara Gema Rohani pada malam hari ini. Haleluya. Tidak di dalam nama lain, hanya dalam satu nama, Tuhan Amin. Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa pada acara berikutnya. Amin.